saya Yuni Widayanti dari jurusan Teknobiomedik Universitas Erlangga Surabaya. Saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai mata kuliah komputasi biomedis. Dalam mata kuliah ini akan membahas 4 hal. Yang pertama yaitu metode numerik, yang kedua adalah regresi, ekstrapolasi, dan interpolasi. Yang ketiga adalah analisis grafis, dan yang keempat adalah transformasi Fourier. Di sini kita akan membahasnya satu persatu. Oke, kita masuk pada bab pertama, yaitu mengenai metode numerik. Metode numerik ini adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan matematika. Misalnya di sini kita mempunyai persamaan y sama dengan fungsi x. Untuk memecahkan persoalan ini, tentunya kita harus mendapatkan nilai akar-akar dari persamaan tersebut. Suatu bilangan bisa dikatakan akar dari persamaan tersebut jika bilangan tersebut dimasukkan ke dalam persamaan akan membuat nilai persamaan tersebut bernilai 0. Nah, pada metode numerik ini biasanya digunakan metode biseksi, regular falsi, atau sebagainya. Namun pada kuliah saya ini diperkenalkan suatu metode baru, yaitu dengan menggambarkan persamaan tersebut dalam bentuk kurva, kemudian memotong kurva tersebut menjadi area-area yang besar, kemudian mendapatkan nilai antara positif dan negatif yang dekat. Setelah mendapatkan area tersebut, maka area tersebut dipotong lagi menjadi bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan nilai positif dan negatifnya lagi. Kemudian dilakukan perpotongan lagi hingga menemukan nilai 0. Untuk penjelasan yang lebih rinci ada di gambar berikut ini. Masuk pada bab 2, yaitu mengenai regresi, interpolasi, dan ekstrapolasi. Regresi adalah suatu persamaan garis lurus yang didapatkan dari beberapa data yang kita punya. Jadi data yang kita punya dibuat suatu kurva, setelah itu dicari persamaan garis lurusnya. Itu yang disebut dengan regresi. Adapun gambar dari regresi adalah sebagai berikut. Nah, dari data persamaan regresi tersebut kita bisa mencari data lainnya, yaitu misalnya kita ingin mencari data yang masih ada di dalam range data yang telah kita ketahui. Itu bisa digunakan dengan metode interpolasi. Sedangkan untuk mengetahui data di luar range dari data yang ada, kita menggunakan metode ekstrapolasi. Untuk metode ini ada di gambar berikut ini. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai analisis grafis. Grafis sendiri bisa disebut juga dengan image.
image yang ada di dalam komputer misalnya itu merupakan perkumpulan dari suatu titik yang kita sebut dengan pixel. Selain itu, warna-warna yang ada pada image itu merupakan susunan dari 3 warna dasar yang biasa kita kenal dengan sebutan RGB, yaitu red, green, dan blue. Jadi pada dasarnya semua warna itu merupakan komposisi dari perpaduan ketiga warna tersebut. Hanya berbeda pada persentase masing-masing warna. Untuk tabel contoh warna dan komposisinya ada di slide berikut ini. Nah, selain RGB, kita juga mengenal ada sebutan HSL, yaitu Hue, Saturation, dan Luminance. Hue merupakan semua warna yang bisa dilihat oleh mata manusia. Sedangkan Saturation adalah warna yang telah ditambahkan dengan warna putih, sehingga warnanya tersebut akan lebih muda. Seperti warna biru muda, merah muda, dan lain-lain. Kemudian untuk Luminance merupakan kecerahan dari warna tersebut. Nah, di sini juga ada cara mengkonversi RGB ke HSL. Berikut caranya. Untuk bab terakhir, yaitu kita akan membicarakan mengenai transformasi Fourier. Transformasi Fourier ini digunakan untuk memisahkan gelombang dari perpaduan gelombang. Jadi gelombang yang ada yang merambat pada medium itu sebenarnya adalah gabungan dari 2 atau lebih gelombang. Nah, untuk mengetahui frekuensi gelombang berapa saja yang menyusun suatu gelombang, maka kita menggunakan transformasi Fourier ini. Selain itu, transformasi Fourier ini juga digunakan dalam voice recognition. Jadi dengan kita bisa memilih suara dari seorang penyanyi saja. Jadi kita bisa meng-cut off suara lainnya di luar suara seorang penyanyi. Itu bisa dilakukan dengan cara memotong pada frekuensi 2-5 kHz, karena pada frekuensi tersebut merupakan frekuensi dari suara manusia. Untuk penjelasan yang lebih rinci mengenai transformasi ini bisa dilihat pada gambar berikut ini. Demikian sedikit ulasan mengenai mata kuliah komputasi biomedis dari saya. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.